Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Feni Tritara Kartika. Kali ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi, peluang. Dalam ekonomi dikenal istilah biaya peluang atau opportunity cost, yaitu biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Hal tersebut muncul karena sumber daya ekonomi kerap bersifat terbatas yang mengakibatkan ketiadaan pilihan selain untuk memilih satu dari sekian kebutuhan saja. Intinya, peluang ini merupakan biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain. Misalnya kamu memiliki sejumlah uang untuk diinvestasikan di masa depan, lalu memiliki dua pilihan, memilih membeli mobil untuk direntalkan atau membuat rumah sewa. Karena kamu hanya dapat memilih salah satu di antaranya, maka pilihan kedua itulah yang dimaksud dengan biaya peluang. Selanjutnya, ciri khas biaya peluang. Yang pertama, secara umum merupakan biaya untuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Saya ingatkan kembali, kalau kebutuhan primer itu adalah pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kalau sekunder itu seperti pendidikan, akses kesehatan, hiburan. Kalau tersier itu merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri. Yang kedua, memiliki manfaat peluang penggunaan yang berkaitan dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selalu berkaitan dengan uang. Nah, opportunity cost ini bisa juga berkaitan dengan kegembiraan, waktu, pengalaman, keuntungan di masa depan, serta yang lainnya. Yang keempat, penentuan opportunity cost ini didasari oleh situasi, kondisi, dan tujuan masing-masing orang ataupun perusahaan. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Widodo merupakan konsultan pajak di suatu perusahaan dengan gaji 7 juta per bulan, ditambah uang makan dan tunjangan transport sebesar 3 juta. Berarti total pendapatan gaji si Widodo ini sebesar 10 juta per bulan. Di saat bersamaan, Widodo mendapat panggilan kerja di perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, yaitu 8.500.000 per bulan, ditambah uang makan, tunjangan transport, dan kehadiran sebesar 4 juta rupiah dengan total pendapatan 12.500.000 rupiah. Namun, Widodo memutuskan untuk berhenti bekerja karena ingin membuka usaha dengan modal sendiri, yaitu sebesar 110 juta rupiah. Maka biaya peluang yang dikorbankan oleh Widodo ini adalah, wajib kita ingat dulu bahwa biaya peluang ini adalah biaya yang semestinya diperoleh seseorang namun nggak jadi karena memilih alternatif yang lain. Sedangkan cara menentukan biaya peluangnya adalah dengan memilih peluang yang memiliki nilai tertinggi. Karena Widodo memilih menjadi pengusaha, maka ada peluang yang hilang atau dikorbankan, dan peluang yang tertinggi adalah 12.500.000. Bukan 10 juta ya, maka biaya peluang yang dikorbankan adalah sebesar 12.500.000 yang seharusnya didapatkan Widodo per bulan. Oke, kita next ke soal nomor 2. Yolanda merupakan lulusan sarjana ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar magister. Biaya yang harus dikeluarkan adalah yang pertama uang pendaftaran sebesar 3 juta, uang semester itu dihitung selama 2 tahun ya dikali 9 juta sebesar 36 juta. Lalu yang ketiga ada buku sebesar 2.500.000. Oke, jika Yolanda tidak kuliah dan memilih kerja, ia akan mendapatkan gaji sebesar 3.500.000. Berapa biaya peluang Yolanda untuk lanjut kuliah S2? Oke, yang pertama kita lihat dulu biaya kuliah magisternya tadi. Kita jumlahkan uang pendaftaran, uang semester, dan buku penunjang yang hasilnya adalah 41.500.000. Yang kedua, jika ia bekerja, ia akan menghasilkan upah sebesar 3.500.000 dikali 12 bulan, dikali 2 tahun, yaitu totalnya sebesar 84 juta rupiah. Jika Yolanda lebih memilih kuliah dengan total biaya 41.500.000, maka yang dikorbankan atau biaya peluang Yolanda itu adalah sebesar 84 juta rupiah. Oke, sekian dulu dari saya tentang masalah pokok ekonomi khususnya peluang. See you in next video.